Yes, Deep Talk with Ruben. Kali ini saya kedatangan adik saya yang cantik. Saya udah hampir, ya selama sinetron itu berjalan, selama itu saya nggak ketemu-ketemu. Ya, sebelumnya kita kerja bareng, ketawa bareng, terus akhirnya ada sebuah sinetron yang membuat dia menjadi sibuk, ya. Bahkan tidak hanya untuk sekelilingnya, untuk dirinya sendiri aja dia sampai lupa untuk ngebahagiain gitu ya. Tapi sekarang ini dia ada sedikit waktu luangnya, kita bisa ngobrol bareng ya. Amanda. Halo Kak. Thank you banget loh udah datang ke sini. Kemunculan Amanda di sinetron ya. Kemarin-kemarin ini udah sinetron mah udah. Tapi tiba-tiba di sinetron yang terakhir ini itu membuat semakin banyak lagi penggemarnya Amanda sendiri gitu ya. Akhirnya jadi lebih mantep lagi di dunia akting atau gimana sih? Gimana ya? Sebenarnya sih aku dengan ada di posisi aku yang kayak sekarang tuh agak-agak takut Kak. Karena? Misalkan nih aku banyak fans, aku jadi nggak punya kehidupan yang benar-benar privasi banget. Apapun yang aku lakuin itu pasti akan terganggu banget buat aku. Bahkan buat orang-orang sekitar aku kayak asisten aku atau siapa itu aku minta sama mereka please jangan posting apapun. Kalau lagi ada aku atau nggak kalian posting aku lagi ada di mana atau kalian ngapain gitu loh. Itu karena berpengaruh sama kehidupan aku gitu. Oke. Padahal sebenarnya hari-hari kamu tuh mungkin ya gue juga pengen makan di warung itu jadi nggak bisa. Pengen ngerasain jadi manusia normal aja sih yang sehari atau enggak yang nggak difoto atau apa, tapi ya kita juga harus mewajarkan karena kita public figure kan, harus terima. Tapi ya kita juga pengen kayak jadi manusia. Makanya kalau misalkan aku lagi nggak syuting, mendingan aku keluar negeri. Karena di luar negeri orangnya semuanya cuek, mereka nggak peduli kamu siapa, kamu bebas, kamu mau ngapain aja silahkan. Ya. Amanda, tapi ya mungkin tidak banyak orang-orang di saat pandemi kemarin ini ya yang ada pekerjaannya di TV itu bisa langgeng ya. Bahkan sinetron kamu ini benar-benar mencuri perhatian, hampir 50-60% share-nya. Itu berarti setengah orang Indonesia itu nonton kamu. Puji Tuhan. Ya. Itu rekor sih buat aku. Ya itu rekor juga buat aku sama buat orang-orang yang dalam sana juga sih. Iya ya. Malah kita semua yang kerja di sana pun ya ikutan bangga, tapi kita ikutan juga pasti balik lagi khawatir karena menjadi nomor satu tuh nggak gampang mempertahankannya Kak. Kita pasti bisa aja jatuh kan. Nah kalau jatuh itu kan kadang-kadang pasti kita malu. Oh ini nomor satu dulu, sekarang kok jadi kayak gini sih kualitasnya, ini apa itu pasti kan dikomentarin. Jadi ya gimana caranya untuk menstabilkan jadi posisi awal itu pasti susah. Pokoknya menstabilkan itu ya semuanya butuh kerja sama tim yang kuat ya. Tapi dalam sinetron ini nggak ketika kamu dapat tawaran sinetron itu akan meledak sampai segitunya? Enggak nyangka sama sekali, nggak tahu. Emang nggak ada kepikiran ini akan meledak atau apa. Aku pikirannya pokoknya lagi pandemik. BU gimana caranya selalu bisa menghasilkan banyak uang karena COVID itu susah banget Kak. Iya. Kerjaan masuk ke situ susah kan? Pekerjaan nggak begitu banyak, tapi cicilan terus berjalan, iya dong. Betul. Mau nggak mau kita harus tetap cari uang gimana pun caranya. Mungkin syuting nggak bisa ya harus cari uang yang lain gitu. Dan aku orangnya selalu putar otak gimana caranya aku bisa mendapatkan penghasilan. Gitu, tapi akhirnya ada tawaran pas lagi pandemik dan itu pasti kan gambling juga ya antara kesehatan, waktu dan lain-lain. Kamu harus dikarantina, kamu kemungkinan jarang ketemu sama keluarga, lokasi syutingnya jauh. Kamu mau apa enggak? Mau ambil apa enggak? Ya aku bilang ya sikat aja. Ya kenapa enggak? Pas syuting awal episode 1 tuh kita rating 3. Abis itu episode 2, 3, 4 rating 4, rating ini terus dari episode 5 udah mulai nih jalur ceritanya udah mulai kelihatan benang merahnya apa ini segala macam, orang-orang jadi penasaran. Terus waktu itu aku udah lama ngamen sinetron kalau nggak salah. Masa sih? Tapi kan
FTV Manda banyak banget. Iya, FTV-nya ada, tapi kan sinetronnya. Sinetron kayak udah cukup lumayan lama lah. Akhirnya baru masuk aku di sana dengan aku menggunakan karakter baru aku waktu itu rambutnya pendek kan. Aku sengaja pendekin rambut karena aku mau bilang kayak nggak semua peran utama itu rambutnya harus panjang, harus kurus kan. Kadang-kadang protagonis kan mereka mintanya kayak gitu kan, dan aku orangnya kadang-kadang memang agak keras kepala sih. Aku yang bawa karakter si Andin, aku yang meranin si Andin, jadi aku mau bikin karakter Andinnya tuh seperti ini gitu, makanya aku potong pendek, aku nggak terlalu ngurusin badan banget, biasa aja. Bahkan sampai si karakter Andinnya hamil pun aku sengaja aku makan yang banyak supaya masuk roh jiwa si Andin itu kalau memang lagi dalam kondisi lagi hamil. Karena yang waktu hamil itu kan berarti kan bisa 4-5 bulan proses syutingnya kan. Iya. Jadi setotal itu sampai badan cuek aja gitu. Cuek. Sementara cewek kan orang banyak maunya diet. Iya. Lu enggak sesuai karakter. Iya. Memang disengaja, memang ya kan lagi hamil, masa kurus sih. Iya. Jadi memang harus sengaja aku montokin badannya. Jadi ya lo logika aja lah gitu ya kan. Iya. Oke. Nah, mendalami seperti itu kan saya rasa nggak semua orang bisa mendalami ya sampai sebegitunya, karena orang-orang yang bisa berpikiran begitu adalah orang-orang yang biasanya memikir jangka panjang. Ya, dia tidak mau sesuatu yang instan. Bahkan Manda sampai dia menerima sinetron itu ya karena pada saat itu apapun itu pekerjaannya ya selama gue mampu ya gue lakuin. Gak kepikiran bakal meledak banget, karena pada saat Manda masuk di sinetron itu pun Amanda sudah banyak dikenal orang. Jadi mengambil pekerjaan pada saat itu udah bukan terkenal lagi, intinya adalah cari uang ya. Harganya pas, situasinya lagi nggak kondusif nih. Ya. Misalkan sorry to say sekarang pun aku lagi nggak ambil stripping, mungkin ada tawaran, tapi aku nggak ambil dulu karena aku mau ngelepas karakter si Andin ini yang masih melekat, walaupun aku tetap jadi Andin di mata-mata fans ya, tapi kan aku harus bisa ngelepas karakter Andin supaya aku bisa ke karakter berikutnya. Makanya aku coba host. Terus lagi pula, nah itu yang gue bilang, sebenarnya pada saat lu lagi mulai nge-host kayak seneng gitu, ada cewek cantik masuk, karena waktu itu kan langsung build in salah satu brand ya kan, langsung ini iya oke ada lagi nih host cantik yang bisa menjadi apa ya, teman tektokan untuk ngebawain acara gitu. Ya walaupun masih belum jago ya, maksudnya masih ya, masih kan canggung, masih bingung gimana cara masuknya dengan baik tanpa harus menerobos host-host yang lain kan. Kalau aku main nerobos ya bisa-bisa aja, tapi kan jatuhnya nggak sopan. Jadi aku butuh timing yang pas gitu. Makanya kan Kak Ruben kadang-kadang kalau lagi silent, Kak Ruben ngeliat aku yang kayak disuruh baca prompter gitu. Oh jadi gantian aku. Jadi enak di sana. Oh ternyata nge-host tuh begini loh. Ternyata nge-host itu juga capek juga loh Kak. Aku ngerasain juga, karena kalau misalkan skrip baca ini action itu ranahnya tuh udah ranah aku gitu kan. Dan ketemu sama orang ya itu aja. Betul. Tapi kalau host, kita punya satu program di mana bintang tamunya itu setiap hari ganti, kita harus mengenal karakter dia tuh seperti apa. Yang mungkin dia orangnya sukanya begini atau nggak sukanya begitu kan kita harus tahu. Jangan sampai kita jadi salah ngomong, kita salah tingkah yang buat perilaku dia jadi nggak enak dan nggak nyaman kan. Betul. Oke, seandainya kasih pilihan nih ya, sinetron atau presenter? Waduh. Sinetron atau presenter? Karena kalau dua-duanya agak sulit selama lu jadi bintang utama sih, kayaknya nggak akan mungkin ya. Biasanya kalau bintang utama itu dia harus stay. Ya 85% lu semua isinya. Iya sih. Kalau dua-duanya boleh nggak sih kayak Evan Sanders? Evan Sanders ya? Oh iya ya, Evan Sanders bisa ya? Iya, dia bisa, kenapa gue enggak? Oh iya benar, Evan Sanders. Iya, dia nge-host pagi, siangnya dia syuting stripping. Berarti secara nggak langsung sambil relax kan, Manda juga lagi di Brownies nih, ya kan? Jadi kalau besok-besok ada tawaran pekerjaan host itu menjadi salah satu rider juga. Ya gue harus dapat juga ya. At least gue harus naklukin sih. Aku jadi pemain sinetron udah. Film walaupun belum booming atau misalnya aku belum pernah booming di main film, at least
aku pengen film udah gitu kan, tinggal host doang nih, gimana sih cara nge-host gitu kan. Apalagi jujur aku orangnya tuh introvert sebenarnya, aku jarang ngobrol, apalagi ketemu sama orang-orang baru. Aku pulang-pulang tuh pasti langsung stres, capek, maunya istirahat tidur, itu aku. Nah gimana caranya aku harus jadi orang ekstrovert? Karena kita di dunia entertain tuh penting sama orang-orang yang ekstrovert untuk kenal sama orang-orang baru, jadi ladang uang juga, mungkin bisa bisnis bareng, ini segala macam. Jadi aku harus pintar, apalagi kan aku perempuan. Dan Amanda tuh udah dari dulu ya hidupnya nggak suka bergantung. Selama dia bisa berusaha sendiri, dia maunya sendiri gitu ya. Nah itu yang biasanya orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang suka sama tantangan. Ya, suka sama tantangan. Terus kalau yang flat tuh bukan menyepelekan, tapi yang nggak, gue udah pernah jadi nggak gitu. Iya kan? Jadi suka yang kayak gitu. Oke, Manda, tapi kalau aku nih, penilaian aku ya, selama kerja sama Manda itu, jadi pada saat kemarin Amanda udah bisa nih, dia diberi, wah kita seneng banget gitu, karena pada saat itu gini, ya kentang banget, waktu itu belum apa-apa, terus tiba-tiba udah ngilang ke sinetron kan. Terus gini, kentang banget gitu. Nah, tapi kalau penilaian aku secara penyampaian Manda, secara ini semuanya itu rapi dan bagus. Kenapa aku bilang rapi dan bagus ya, itu mungkin karena basicnya dia sinetron, dia belajar artikulasi, belajar ekspresi, dan bisa menyesuaikan sama teman-teman yang mungkin di situ sudah lebih lama, tapi Manda tuh bisa menyesuaikan dan akhirnya jadi nggak ada kesenjangan, jadi kayak sejajar sama semuanya. Iya, memang harus seperti itu kan. Iya, dan itu sulit loh orang bisa begitu. Soalnya kalau misalkan kita lebih tinggi dari yang lain, pasti yang lain nggak akan berhasil. Dan kitanya pasti juga akan terlihat, nih orang kenapa sih kok pengen menang sendiri gitu loh. Aku nggak suka. Namanya juga kerjasama, kenapa bisa sukses itu karena ada teamwork di dalam sana. Betul. Oke, Manda, ini sinetron presenter project film akan ada apa nggak? Ada. Mungkin sementara waktu aku lagi nggak ngambil, belum tentu untuk ngambil sinetron dulu karena aku nunggu yang pas. Jadi sekarang tuh lagi nikmatin masa-masa liburan sih. Jadi harusnya bulan ini ada jadwal liburan, cuma visanya lagi masih harus diurus dulu. Jadi ya udahlah, daripada ada waktu kosong, waktu luang nggak ngapa-ngapain atau nggak mungkin meeting atau apa, mendingan ya aku coba host lagi, coba untuk gimana cara tampil pede tuh di depan live tuh kayak gimana. Susah loh kalau syuting live itu, kita salah ngomong nggak bisa di-cut, nggak bisa ini. Kalau sinetron kan bisa cut, take 2 gitu. Kalau syuting live, wah itu kacau itu. Sulit banget Kak. Salah di tempat, ya paling rame nih abis ini. Gitu kan? Paling malu ntar. Tapi ya semua pekerjaan pasti punya resikonya. Sinetron lebih parah. Padahal bukan dia yang buat, bukan dia yang edit, bukan dia yang ngatur. Tapi salah tayangan, salah yang lain, pemainnya yang dihujat kan. Padahal pada saat itu, kayak kalau syuting sinetron itu, tau gak sih kalian tuh rasanya istirahat, scene 3, 2 ya, ini ganti baju, ya just pelang jalan aja tanpa kita mikirin blabi bu bebonya kan, karena ya program udah running, kita rasa nggak percaya lagi kan. Jadi ya udah percayain aja, tiba-tiba viral, tiba-tiba ini hayo lo rame lo ya. Itu yang kayak gitu-gitu yang males ya. Tapi kalau Amanda sendiri ini ngerasa sosial media itu mengganggu atau Amanda juga termasuk orang yang main sosial media? Kalau main banget sih nggak begitu ya, tapi terganggu juga kalau aku ngeliat. Kalau aku lagi ngeliat ya aku juga nggak akan terganggu. Cuma ya memang bingung juga sih Kak, memang udah konsekuensinya kadang-kadang udah jadi harus jadi artis tuh memang harus udah nanggung semuanya. Cuma aku orangnya memang nggak mau ambil pikir, yang penting apa yang aku kerjain, aku bisa menghasilkan, aku bisa nyenengin orang-orang yang aku sayang, terutama keluarga, aku rasa itu udah kebayar semuanya. Udah lunas lah ya kebayarnya. Iya, lu mau ngehina gue, lu nggak mau benci sama gue, satu dunia, maksudnya fans-fans yang haters benci sama gue nggak apa-apa. At least orang tua gue masih maafin, orang tua gue masih nerima gue apa adanya, itu aku rasa itu udah bernilai.
Tapi kayaknya kan perannya protagonis, masa ada haters? Pasti ada haters, nggak mungkin nggak ada lah. Masa sih? Pasti ada. Mungkin misalkan kayak, aduh gue nggak suka. Kenapa sih Andin kok karakternya lemah lembut banget sih? Kok dia bodoh banget, tolol gitu loh kak. Jadi atau nggak mungkin? Kalau tahu nggak itu juga dibaca ya dari cerita ya. Paham lu pada? Terus? Atau nggak misalkan mereka nggak suka dengan karakter aku si Amanda. Amandanya mungkin tipe orang yang seperti ini gitu. Jadi ya susah juga. Aku juga bingung juga ya gimana. Ya bersyukur aja udah jawabannya. Bersyukur dan dijalani apa yang lagi sedang berjalan. Dan karakter Andin kan? Andin ini semua se-Indonesia itu Andin sampai gemes sendiri, jangan mau diginiin. Ya kalau aku bilang kamu terbilang orang yang sukses, berhasil memerankan karakter Andin sesuai dengan si penulis skenarionya. Iya kan? Padahal mungkin si penulisnya juga nggak tahu bayangannya apakah itu yang jadi Andin Amanda atau bukan, kan kita nggak tahu karena semua approval kan by station. Iya kan? Dan itu semua ada tahapnya. Tapi Amanda kembali mencuri perhatian publik dengan peran Andinnya, dan iya dia nggak pakai apapun, cuma jadi cewek biasa aja, tapi cewek yang lebih tersakiti, cewek yang sedih, melo, langsung cewek-cewek Indonesia terwakili oleh Amanda. Kayaknya ngerasa gitu nggak komen-komennya? Iya mungkin ada lah, beberapa mungkin ada yang komen kayak gitu. Aku pernah ngalamin banget tuh kayak gitu tuh gitu. Iya. Ada tuh. Ada yang kayak jatuhnya tuh kayak ada kayak suara hati istri gitu ya. Misalkan di akunya dipojokin sama si suaminya, terus habis itu dijahatin sama suaminya. Ih kenapa sih kayak gitu? Aku juga pernah tahu kayak gitu, tapi kamu harus tegar, kamu harus bisa. Oh mendingan lu jadi penulis deh sini. Padahal ya kalau kita nggak berontak ya selesai dong sinetronnya. Iya. Tapi namanya sinetron pasti kan memang harus panjang kan. Iya. Jadi pengembangan cerita itu memang dibutuhkan tokoh-tokoh baru, konflik-konflik baru, itu yang nggak gampang. Amanda akhirnya berhenti ya, mengundurkan diri dari sinetron top itu karena memang kamu sudah ingin pelan-pelan ngebalikin back to normal kehidupan pribadi dulu. Iya, aku ngerasa juga terkadang kita harus punya ada rasa cukup dalam mempekerjakan sesuatu hal. Kalau berlebihan kan juga nggak bagus kan. Yeah. Aku rasa 1000 episode udahlah cukup lah man. Lu mau kayak gimana lagi, mau apa lagi gitu loh. Pertama lu syuting di sana jauh-jauh, waktu udah kebuang. Pas aku lagi syuting di sana kan almarhum mama meninggal. Waktu itu aku nggak ketemu, 3 bulan aku nggak ketemu sama mama pas lagi syuting itu berlanjut. Aku nggak ketemu, terus mama COVID. Aku juga nggak bisa nengokin karena aku takut aku yang bawa virus kan. Mama saya umurnya udah 50 sekian. Terus akhirnya mama COVID, terus mama masuk ke rumah sakit. Aku juga nggak bisa temuin karena mama masuk ke ruang ICU. Wah itu aku juga ngerasa, aduh kok gini sih, aku lagi syuting, stripping, orang-orang lagi banyak yang suka nonton. Ini momen dimana mami tuh seneng banget. Akhirnya mami tuh selalu doa supaya aku tuh bisa jadi seorang kayak artis terkenal, terus bisa dapat piala penghargaan. Mami tuh pengen banget kayak gitu. Jadi ini salah satu doanya mami sebenarnya. Salah satu doanya mami, dan aku jadi artis itu karena mami. Oh ya? Dulu tuh mami tuh yang suka nganterin aku naik motor. Aku bukan dari keluarga dari orang kaya kan. Jadi aku casting naik motor, hujan-hujanan, akunya bete-bete sama mami berduaan. Kita suka ngambek marah-marahan. Terus habis itu sampai akhirnya bisa beli mobil walaupun nyicil. Pokoknya perjuangan mami deh. Sampai akhirnya aku besar, akhirnya aku udah bisa sendiri semuanya. Ini udah mami istirahat, mami tinggal mami mau apa gitu kan. Oh ya udah mami maunya kamu kerja, terus kamu ini kebutuhan rumah gitu loh. Oh ya udah. Aku bertanggung jawab. Minimal apa yang kamu lakuin ini ya semuanya dari doanya mami. Iya. Gitu ya. Tapi mami sempat nonton kamu. Oh iya, setiap hari nonton. Setiap hari nonton sama papa, sama daddy. Setiap hari nonton. Ngerasain meledak. Iya, terus dia komentar. Kadang-kadang kayak, kamu gendutan kenapa sih? Kamu ini dong, kamu itu dong. Iya buset.
gitu. Mami tuh orang yang salah satu orang yang aktif yang ngechatin aku setiap hari. Terus mami kan mami setiap pagi tuh mami selalu kirim ayat-ayat Alkitab setiap pagi. Apalah ayat ini, ayat itu, sekarang udah nggak ada yang ngirim. Nggak ngebayang jadi kamu pada saat itu pekerjaan nggak ada stok, ya nggak ada stoknya, tapi kondisi orang tua Ya, meninggal. aku akhirnya supaya aku nggak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, aku balik lagi. Syuting lagi. Aku syuting lagi, walaupun aku antara siap belum siap ya, tapi mami pasti akan lebih sedih di atas sana untuk ngelihat aku terlalu berlarut. Kan semua orang pasti akan meninggal, tergantung siapa duluan. Dan pada saat itu kamu berdamai dengan diri ketika mami udah nggak ada itu di hari keberapa baru bisa kerja? Mami meninggal itu pokoknya hari 3 hari lah. Pokoknya mami meninggal tuh hari Minggu. Hari Seninnya itu dimakamin. Hari Selasanya tuh aku udah di lokasi syuting. Aku nginep di sana, tinggal di sana kan. Yeah. Aku di sana, aku nenangin diri, ketemu sama teman-teman, kita ngobrol-ngobrol, aku coba untuk kayak udah semuanya kan baik-baik aja, it's okay, mami mungkin udah nggak ada, tapi kan mami pasti akan senang kalau misalkan lo kerja gitu loh. Mami pengen lihat lo sukses, jadi kasih lihat lah. Dan akhirnya di lokasi syuting ya lumayan ada penghiburan lah ya. Karena kalau di rumah akhirnya nangis lagi. Iya. Jadi ini lagi, itu mah pasti. Dan mami juga sempat, yang paling penting tuh paling enak tuh adalah mami sempat merasakan di mana sosok Andin itu yang mengantarkan nama besar Amanda sendiri. Pesan dari mami apa sih buat Amanda sendiri? Pesan buat mami tuh apa ya? Mami nggak ngasih pesan sih buat terakhirnya buat aku tuh, karena aku memang agak anaknya keras kepala kan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dikasih tahu apa sih mami, namanya anak muda. Ya. Tapi mami tuh mungkin lebih banyak sering ngomong itu ke Angel buat ke kakak aku. Jadi kalau buat aku kayak nggak, mungkin Angel yang tahu untuk masalah hal-hal kayak gitu. Makanya Angel lebih sering untuk nasehatin aku kalau aku sampai salah langkah. Dia tuh udah sosoknya udah mami banget. Oh ya? Sosoknya udah mami banget. Dari gayanya, ininya udah, wah si Henny nih gitu. Jadi kamu kalau ada apa-apa lebih ke Ya, Angel? Mungkin Angel yang sekarang lebih aktif. Lagi di mana? Ngapain? Sama siapa? Terus gimana hari ini kerja? Gitu nanya. Hati-hati ya, nggak boleh yang aneh-aneh ya gitu. Kadang kita suka waktu zaman ada orang tua tuh kayak ribet banget ya ini. Iya. Ya. Tapi ketika nggak ada tuh Kangen. sereceh itu, kita cuman kepengen di WhatsApp, Iya. kepengen ditanya kapan pulang. Kau telepon nggak diangkat? Oh, iya. Penyesalan selalu datang terakhir kan? Iya. Tapi semuanya aku percaya, makanya kalau aku dengar lagu ya, di lagu rohani itu kan ada di doa ibuku namaku disebut, itu lagu yang memang benar-benar ya emang lu di doa ibu lo. Cuman doa orang yang melahirkan kita, ya, doa orang yang menyayangi kita yang benar-benar langsung bisa ngejebol, ya, bisa menyampaikan langsung ke Tuhan, ya, bagaimana keinginan orang tua untuk kesuksesan anaknya ya. Dan menjadi public figure ya itu salah satu keinginan dari mami untuk Manda pastinya. Pasti. Ya. Tapi ada nggak, maksudnya gini, mami pesan untuk Manda lebih sabar lagi, lebih pesan-pesan untuk Manda setelah Andin top banget nih. Dia cuma selalu ingat untuk saya jangan pernah lupa sama diri sendiri aja sih. Ketika kamu lagi naik, jangan sombong. Cuma itu doang. Sisanya dia udah serahin ke aku semua, karena mungkin dia ngerasa anak gue bisa kok, anak gue bukan orang jahat. Terus ya anak gue pasti akan baik-baik buat untuk bisa jaga dirinya dia dan bawa nama keluarga dengan baik. Ya sih, udah orang tua tuh udah paling sahabat, paling terjitu, doanya paling manjur, dan itu yang membuat Manda sampai sekarang ini. Ya kalau aku bilang tidak ada kesombongan dari Amanda. Kenapa? Karena sama siapapun ya, ini dia ramah sekali gitu. Jadi ini bukan dari Manda yang sekarang deh, dari yang dulu, ya dia juga begitu, sama aja. Jadi kemarin ketika ke Brownies ya, kesederhanaannya, baiknya, humble-nya dengan tim. Karena kita nggak boleh lupa loh, ketika kita kerja sama, kita nggak hanya boleh
lingkungan ini dong, timnya tuh juga ngerasa seneng. Iya. Ya, jadi mereka ngasih ide-ide, ngasih apapun juga semangat. Sehingga membuat cair dalam lingkungan yang sudah ada itu nggak gampang. Dan Amanda kembali bisa menaklukkan situasi itu. Ya itu yang dibutuhkan memang. Pertama harus ada mau dulu sih ya. Iya, harus ada niat. Niat dan nggak rasa gengsi. Ya kan? Itu yang aku ngerasa ya orang-orang yang kayak gini akan lebih long last ya. Iya. Lebih jangka panjang ke depan. Amanda mengundurkan diri dari sinetron itu. Apakah ada dari fans yang merasa sedih? Oh pastilah, kecewa pasti ya. Ngerasa kayak aku tuh tidak boleh bersanding dengan siapapun kecuali lawan main aku atau enggak orang-orang yang ada di dalam sana. Dan tidak boleh berakting sama siapapun Nggak kecuali boleh. yang ada di Pokoknya, sinetron itu. pokoknya hidup gue harus sama dia aja gitu loh. Tapi ya gimana kalau nggak kayak gitu aku nggak bisa. Nanti siapapun yang mau deket sama kamu jadi ngeri. Ya mungkin itu salah satunya. Terus kayak kalau misalkan aku kerja ini segala macam, ya gimana gue mau nyari duit, lu mau nyari duit buat gue nggak? Nah, Ya bener dong, Iya dong. kan aku harus cari duit. Iya. Kalian mau bayain biaya per bulan gue nggak, kebutuhan keluarga gue nggak? Kalau bisa, ya udah gue ngikutin apa yang lu mau. Kalau nggak ya, nggak usah banyak ngomong. iya susah lah. Karena kan yang tahu kebutuhan kita itu kita. Iya. Ya kan? Dan akhirnya ya dengan berat hati dengan ini ya gue harus kasih reward buat diri gue sendiri nih. Gue harus coba lari dulu dari lingkaran ini. Gitu. Aku memang harus paksa keluar. Kalau aku nggak keluar, aku akan stuck di situ aja. Aku nggak akan berkembang-kembang. Ya karena ngerasa kamu harus kasih reward buat diri sendiri. Iya nggak sih? Jadi selama kamu di sana jarang nginjek mall? Jarang. Jarang nginjek mall? Jarang, kecuali memang hari libur kayak hari Minggu doang. Satu hari toh? Iya. Itu pun kalau misalkan nggak dipakai buat syuting iklan ya. Karena biasanya aku selalu pakai buat syuting iklan. Tapi akhirnya ya waktu itu tahun kemarin udah banyak banget iklannya. Udah kayak istirahat dulu deh. Hari Minggu gue mau pakai buat jalan-jalan. Terus mencoba untuk udah lama nggak gereja lagi gitu. Sekarang coba pelayanan. Pengen lebih deketin diri sama Tuhan lagi, kan kemarin sempat jauh. Mungkin Tapi kan sebenarnya gini, itu bukan jauh juga sih kalau aku bilang Anda melayani dan menghibur orang itu termasuk pelayanan loh. iya memang. Iya Cuma kan terkadang kan kita juga butuh di rumah Tuhan juga Iya. Kak. Untuk waktu kamu bicara dari hati ke hati sama Tuhan. Iya, gitu. dan vibes-nya kan juga pasti beda. Ya. Aku kadang-kadang butuh vibes-nya itu. Aku keluar dari sinetron karena aku mencari vibes baru. Nah, that's why kalau aku udah capek kerja nih aku butuh keluh kesah aku, ya kemana lagi kalau bukan Tuhan kan? Ya. Semua orang bisa ninggalin kita. Tapi Tuhan nggak. Iya, itu sih yang paling penting. Manda, langkah ke depan setelah ini, apa yang mau kamu lakukan lagi? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan, Ini jelong-jelong udah aja. balas dendam, ya, balas dendam, pengen ngebahagiain, pengen foto-foto seperti orang lain pada saat lagi lulus syuting, mereka pada jalan-jalan. Itu ya yang ada di benaknya. Iya, pokoknya aku mau jalan-jalan, aku nggak perlu harus ada foto, harus ada apa. Yang penting gue jalan-jalan, ketika orang megang paspor gue, ini mau ngecap di mana lagi nih? Kok udah full? Iya. Aku pengen banget. Impian aku tuh pengen paspor aku tuh semuanya udah cap apa namanya, visa-visa gitu semua. Ada lagi nih dia kepengen dicap dia aja. Biar gue pengen orang megang paspor gue terus ih lu kemana aja, gila ramai banget kok ini full banget. Iya, jalan-jalan. Iya. Tapi sebenarnya waktu jalan-jalan itu adalah waktu di mana bikin kita lebih refresh lagi. Iya, refresh. Ya, akhirnya ketika kembali biasanya orang-orang yang habis jalan-jalan itu Auranya keluar. iya, lebih ada sesuatu yang baru lagi dari dia. Ya, aku bilang ya hampir 3 tahun ya. Iya. Hampir 3 tahun ya. Kayaknya udah saatnya rohnya ini Lepas gitu ya. lepas ya. Paling jauh-jauh paling kemana sih Kak waktu itu pas lagi syuting di sono? Jauh-jauh paling ke Bali. Oh ya? Ke Bali pun itu paling cuma 3 hari doang. Itu kembali adegan juga syuting. Enggak, jalan-jalan sama keluarga doang. Dan itu pun aku nggak bisa kemana-mana. Aku nggak bisa susah makan di tempat-tempat yang biasa. Karena masih Indonesia people kan. Jadi kadang-kadang aku datang ke sana, foto-foto ini. Apalagi aku bawa bokap. Kalau bawa bokap kan kasihan dianya.
udah cukup berumur, terus aku ada di sana Sementara dia lagi foto-foto. pengen sama kamu. Iya, lagi pengen berduaan, terus tiba-tiba dia makannya jadi nggak enak dong. Jadi bukannya nolak, udah pasti diladenin kalau sama Amanda mah nggak mungkin enggak. Iya. Tapi maksudnya dia adalah ya ini gue lagi jalan sama keluarga gue gitu ya itu resiko karena pada saat itu emang gak ada lagi yang ngetop sinetron ini cuma lu doang. Iya, pada saat Jadi itu. ya Indonesia semuanya ini bukan sebagian segelintir ya, tapi Indonesia semua mata tertuju sama sinetron kalian ya. Manda, hal yang belum kamu lakukan lagi setelah kamu semakin sukses dan berhasil apa? Apa ya? Bingung aku kalau ditanya kayak gitu. Aku masih Karena tipenya lu ngejalanin aja gitu ya. iya. Yang pengen, ya mungkin yang kepengen banget sekarang lagi pengen ada kayak jalan-jalan. Aku memang lagi kaki aku lagi gatel, pengen jalan-jalan terus. Pengen ke sini, pengen ke situ, pengen kemana aja yang ke tempat yang aku pengen mau dan aku lihat. Orang lagi random, lagi ngeliat Instagram, lihat reels orang travel ke sini. Aku mau ke sini besok ya. Jalan gue. Oh ya? Jalan, kan free. Lagi nggak kerja. Ada saving money kan, abis kerja berapa tahun, yang nggak punya kehidupan, ya jalanlah, bebasin diri, bahagiain diri sendiri. Itu reward yang paling berharga. Mumpung masih ada waktu, kan kita nggak tahu. Iya. Kita nggak pernah tahu ya. Maksudnya nggak pernah tahu bukannya meninggal, tapi maksudnya kita nggak pernah tahu nanti kita sakit. Ya, atau nggak sibuk lagi. Atau masih nggak sibuk lagi, kita nggak tahu. Jadi selama masih ada kesempatan, ada waktu yang pas, ya pergi. Silakan jalan. Silakan jalan dan berangkat. Jadi tanpa pilih-pilih. Tapi orang yang udah kuat nih, sudah bisa cari duit sendiri, semakin ngeri nggak sih ada cowok yang mau deket sama Amanda? Kalau semakin ngeri ya mungkin ada lah. Karena ya kalau duit mah udah pasti dia ada ya. Tapi kalau yang menikah sama Amanda ya harusnya jangan dia hidup dari uang Manda, harus dia yang bisa ngidupin. Nah itu kan biasanya kalau untuk cowok itu kan ada, wah gue jiper nih. Ya mungkin ada. Tapi aku nggak peduli ya. Kalau misalkan aku memang suka dan aku sayang, aku nggak peduli juga. Yang penting pertama kita sama-sama bisa nyari waktu untuk bisa selalu berdua, untuk komunikasi, dan kita cari pola harus sering quality time aja. Untuk masalah rezeki, semua orang punya rezeki dan porsi masing-masing. Selama syuting sebanyak itu lu gak pernah sakit itu? Sakit kan? Pernah? Aku seringnya tuh tipes sudah jadi makanan sehari-hari di sono. Kerja tipes, baru sembuh nih. Tipes kayak lapar ya, jadi kayak sering lapar Tipes kan, gitu. sampai dokternya tipes lagi Neng. Iya nih Pak, iya nih dok. Aduh kamu tuh jangan ini, ya gimana syutingnya lagi kayak begini. Ya dapat waktu buat istirahat, buat sembuhin itu tipes. Jadi udah enakan dikit? Enakan syutingnya udah kayak orang gila. Baru selesai tipes, tiba-tiba gue ada adegan ceritanya guling-gulingan di gunung. Baru sembuh tipes, besok tipes lagi. Kata tipes gini, ya baru gue mau pergi, gini lagi, udah gue tempel lagi gitu ya. Makanya pas kemarin terakhir, aku tuh udah feel, aduh badan gue udah gak enak nih, kayak gue tipes lagi nih tipes. Aku tuh selama syuting 2 tahun tuh belum kena COVID. Terus sempet kemarin tuh kena COVID. Jadi kayak tipes udah menggigil, udah parah banget ini pas dicolok. Mbak positif COVID. Oh kena COVID, oh penyakit gue beda nih sekarang nih, udah gak tipes lagi nih. Saat orang lagi COVID, lu gak COVID. Iya. Di saat orang lain udah selesai COVID, lu baru Baru COVID. COVID. Itu lucu banget sih. Dan iya tipes itu sampai orang tuh biasanya udah panik udah ini. Dia tuh sampai bisa ketawa. Karena menurut dia, ya tipes lagi nih gue. Ya pokoknya kerja kaya enggak tipes iye. Iya. Belum lagi situasi di lokasi syuting yang kita nggak bisa kontrol, ya karena pada saat kamu lagi syuting di sana tuh di sana kayak destinasi wisata loh. Ya, kadang-kadang gue kayak Ragunan di sana. Kayak mau nonton syuting langsung, ya pengen nonton syuting langsung gitu. Padahal lagi jalan lagi take, suka dia manggil nggak nengok, terbilang sombong. Padahal lagi take ya. Iya tapi Gitu. ya gimana. Manda, ini semua sudah kamu capai gitu ya, dan udah berhasil. Kalau ditanya apa yang belum kamu capai ya karena Manda bukan tipe orang yang gue harus gini enggak. Jalani, yang penting semua kehidupan gue terpenuhi, yang penting gue bisa enjoy, dan Manda suka dengan tantangan ya itu yang terbukti. Sinetron jangan yang
menyita banyak waktu libur, menyita banyak waktu hari-harinya, akhirnya tetap dijabanin sama perempuan yang satu ini ya. Jadi Perempuan gila ini kayaknya. iya, iya lu itu ya apa ya? Istilahnya baja banget ya. Orang udah pada tidur, lu masih bedakan ya. Iya. Iya. Orang udah belum pada bangun, lu udah bangun duluan. Iya. Gila sih itu. Buat aku itu harus dikasih apresiasi dan itu terbukti dari penghargaan yang Manda dapat juga banyak kayak banget. Itu ya bentuk pencapaian yang bisa dibilang nggak? Akhirnya proses yang kamu lewati dan ini hasilnya. Iya. Iya nggak sih? Makanya aku tipe orang yang selalu menikmati sebuah proses. Apapun prosesnya, mau sedih, mau senang, mau kecewa, aku harus nikmatin semua proses itu dan aku mengikhlaskan apapun yang terjadi. Jadi tuh mungkin yang ngebentuk aku jadi sekarang. Lebih lama kalau orang yang mau menikmati proses, ya kan? Karena ada orang yang sesuatu yang instan, yang cepat, ya gampang sih. Tapi Gampang nggak tahu, naik, gampang turun. naik. Dan lebih cepat turun. Iya. Ya, lebih cepat turun. Manda, ini aku ada amplop. Ini aku boleh Ya, minum boleh nggak dong, sih? boleh dong. Aku ada amplop seperti biasa. Ada 3 ini. Ini ada pertanyaan. Tidak perlu dikasih tahu kenapanya. Jadi nanti bisa misalnya jawabannya pertanyaannya suka makan atau minum? Minum. Dah, kamu nggak perlu jelasin. Oke. Ya. Gue deg-degan deh, gue takut penjebak nih. Kalian Coba. awas-awas ya. Apa ya? Aku pilih salah satu. Pilih salah satu. Oke. Aku buka. Boleh. Baca. Aku baca. Boleh. Apa tuh? Punya pasangan dari dunia entertain atau pengusaha bisnis? Pengusaha bisnis. Pengusaha bisnis. Ya kalau yang sama sih. Gue juga. Paling gitu-gitu doang. Gitu doang. Dunia Karena sempit. Ujung-ujungnya tempat tidur ngobrolnya tentang PH ini, station ini, rating, share, capek. Iya kan? Pengalaman. Karena nggak aku anak. Lebih kepengennya anak tuh jadi dokter. Terus? Karena gue gak mau anak gue tiba-tiba dia cerita, iya gini program ini gini aku dihubungin ini. Aduh dramanya ini lagi. Udah tak ujung-ujungnya deh ya. Jadi nggak seru, obrolannya nggak seru. Karena lingkupnya kan kita udah tahu ini sama ini. Siapa megang itu? Si ini. Ya dia lagi. Jadi kayak nggak berwarna gitu. Itu kalau kenapa aku lebih suka ke bidang yang lain itu untuk orang-orang lingkungan baik anak gitu. Iya. Karena kalau artis lagi ya udah deh mau gimana. Jadi ya berdoanya jangan jadi artis. Tapi kalau kata Tuhan jadi artis sih mau ngomong apa orang dia yang punya yang maha kuasa. Iya kan jodoh gak ada yang tahu Nggak ada ya. yang tahu gitu. Tapi kalau bisa ya Tuhan ya. Betul. Ya, kalau ya. bisa Tuhan, kalau Kalau bisa bisa. Tuhan dengar dan Tuhan jawab pengusaha Tuhan. Iya. amin Kalau dia deh. belum jadi pengusaha jadi usahain Iya, baiknya bagus jadi gitu loh. Diusahain deh ya. Iya, kalau mau, bisa. Mau kuaci kek, mau apa kek, serah deh. Pokoknya yang pasti dia adalah laki-laki yang mau berusaha, Bertanggung jawab. bertanggung jawab dan Baik. memiliki cinta dan kasih Iya. pastinya. Manda thank you banget ya udah datang. Sukses, happy holiday. Thank Ya, sambil menunggu visanya dia tetap bekerja loh ya. Oke, terima kasih. Makasih, Kak. Bye.